Sudah empat-empatnya lolos. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23, dan tim senior lolos Piala Asia. Sudah empat-empatnya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Kabar gembira diterima fans Timnas Indonesia usai sukses mengamankan tiket Piala Asia U17 2025 yang meraih hasil imbang dengan Australia, pada laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Berbeda nasib dengan Malaysia, Timnas U17 Malaysia harus rontok pada ajang Piala Asia U17 2024 setelah hanya bisa imbang dari Laos dengan skor 2-2. Timnas Indonesia lolos lagi ke Piala Asia. Respect geng, skuad Garuda di bawah 17 hingga skuad senior semuanya sukses mengikuti kompetisi bergengsi ini. Meski merupakan prestasi besar, pelatih Nova Arianto dan timnya mendapat kritik kerana bermain tenang dan membosankan di lapangan melawan Australia kemarin. Kedua tim menduduki peringkat pertama dan kedua klasimen grup G, mengawali babak pertama dengan saling bertukar serangan namun tak mampu mencetak gol. Kontroversi dimulai saat babak kedua tersisa 20 minit. Australia lebih banyak bermain di lini belakang dan hanya mengalirkan bola di areanya sendiri. Timnas Indonesia pula tidak berusaha merebut bola dan menunggu serangan dari lawan. Laga serupa berlanjut hingga akhir pertandingan di mana Indonesia imbang dengan Australia tanpa gol. Usai pertandingan, Nova Arianto menjelaskan bahawa dirinya malu melihat apa yang terjadi di lapangan, namun harus tetap menggunakan taktik counter attack agar timnas bisa lolos ke Piala Asia. Bagi abang tak perlu malu, sebaliknya kedua tim patut berbangga dengan hasil kemarin. Menyerang dan bertahan sama-sama merupakan taktik yang bisa digunakan, yakni lolos ke Piala Asia. Gimana geng, setuju dengan abang? Komen kat sini. Garas rumpun, jangan iri ya, jangan iri karena kita lolos ke AFC U17 ASEAN Cup 2026 di Saudi Arabia coy. Buset dah guys, ini baru guys kita sudah fix dikatakan King ASEAN cuy. Semuanya lolos guys, semuanya lolos cuy, dari senior U20, U23 dan sekarang U17 lolos juga. Buset dah, gila guys ya. Emang bener ya, emang bener negara tetangga harus belajar sama kita kalau mau lolos ke AFC cuy. Buset dah, gila guys ya. Meskipun ada hal yang membuat gue kecewa gitu ya, ada pertandingan Australia dan Indonesia tadi cuy. Waduh, kecewa karena permainan cuy, permainannya nggak enak ditonton gitu guys ya. Waduh, jujur sih gue agak sedikit kurang bangga gitu ya, meskipun ada rasa bangga gue karena tidak fair play cuy. Waduh guys, tapi nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, yang penting lolos, yang penting negara tetangga pasti iri. AFC U17 gagal, AFC U20 gagal. Apakah AFC U23 juga akan gagal? Apakah timnas senior juga akan gagal? Tetangga kita yang satu ini tuh emang problematik dari federasinya, kasihan banget. Jadi ya gimana ya, di sisi lain kita bahagia, di sisi lain ya bodoh amat anjing. Tak tahulah masalah tu datang daripada mana. Malaysia ni kalah, tak tahulah. Dah pening nak fikir. Aku pun fikir 2-3 kali lah untuk skuad Malaysia Under 17 ni, macam mana dia punya progresnya tu. Kita pun rasanya peluang untuk 50-50 layak tu sukar lah. Dan aku pun macam, yelah, macam mana kan, tak ada rezeki kan. Malam-malam ni aku ingat nak ada, yelah, Selangor pun menang. Lepas tu nak ingatkan Malaysia ni tiba-tiba kalah pula. Allah, aku fikir 2 kali lah, macam mana ni Tapi lagi satu lah, aku pun macam tak tahu nak cakap macam mana. Malaysia Under 19 pun dah tak layak. Ini pun Malaysia Under 17. Ini je lah peluang tayang kita tau untuk melihat tim Malaysia ni untuk pergi lebih jauh. Dan aku pun macam tak tahulah, rasanya fikir 2-3 kali. Kalau kita gagal ni, gagal terus. Oh guys, itu sajalah video kita kali ni. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Korang pandai-pandai lah hadam sendiri ya. Itu saja guys video kita kali ni. Assalamualaikum, amigos, bye-bye. Bukan hanya itu, sangat sukar dipercaya, Malaysia lagi-lagi ditolak dalam laga matchday oleh negara Bangladesh dan Maladewa. Kejadian pilu terulang lagi, Malaysia lagi-lagi mendapat penolakan banyak negara untuk laga matchday pada bulan November nanti.
Mirisnya penolakan itu datang dari negara-negara dengan peringkat ranking FIFA lebih rendah dari Malaysia. Kali ini Malaysia harus gigit jadi ditolak oleh negara dengan peringkat 185 dunia, Bangladesh. Bukan hanya Bangladesh, Malaysia juga ditolak negara dengan peringkat 163 dunia yang juga menolak tawaran uji tanding dengan Malaysia. Sekjen FA Bangladesh sendiri memberi alasan harus menolak ajakan tanding dengan Malaysia, karena Bangladesh harus menghemat pengeluaran federasi. Oleh karena itu, Bangladesh lebih memilih untuk melawan Maladewa sebanyak 2 kali. Jarak antara dua negara tersebut terbilang lebih dekat dengan ketimbang Malaysia. Tak menyerah, Malaysia dikabarkan sedang merayu negara seperti Sri Lanka, Pakistan. Malaysia kini dipastikan akan bertanding dengan Laos dan India pada 14 dan tanggal 19 November tahun 2024 mendatang. Negara tetangga kembali ditolak, guys. Buset dah, ngapa sih negara tetangga, kenapa sih kok ditolak mulu ya? Kok ditolak mulu gitu ya kalau mengadai FIFA Matchday gitu ya. Buset dah, guys ya. Yang bikin sakit hati adalah negara serumpunnya, guys. Ditolak oleh negara serumpunnya yaitu Jepang Ijo, cuy. Waduh guys, bahaya banget ini mah guys, sakit hati banget guys nih guys. Bangladesh tolak lawan Malaysia di bulan November, cuy. Buset dah guys. Dan ternyata guys, kalau kalian mau tahu, ternyata bukan cuma Jepang Ijo doang yang menolak guys. Ada juga Maldives, Afghanistan, dan juga Nepal. Buset dah, ini mah bener ya. Ini mah udah fix guys ya. Emang udah fix ini mah ingin mengejar ranking FIFA. King Indo nyari lawannya apa? Nyari lawannya yang lemah, yang dibawa lawannya. Guys ya, jadi Serumpun Cup ini hanya 1 match saja guys. Jadi hanya 1 match saja ngelawan Ireland KW nanti tanggal 19 November, cuy. Waduh, semangatnya negara tetangga, semangat ya, semangat yuk, bisa yuk ngelawan Ireland KW yuk. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 setelah hanya mampu bermain imbang 2-2, di mana Malaysia sebelumnya tertinggal 1-2 awalnya dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini menjadi rekor buruk bagi Malaysia, di mana di edisi sebelumnya Malaysia berhasil lolos ke Piala Asia U17. Kali ini mereka gagal karena mereka kalah di laga pembuka melawan Uni Emirat Arab dan kemudian hanya bermain imbang 2-2 melawan Laos. Gimana nih menurut kalian performa dari adik-adik Harimau Malaya? Tulis di kolom komentar. Let's go. Apalagi bulan Februari ini sudah dekat, persiapannya harus maksimal. Ya, saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan untuk U17 dan U20. Bagaimana pendapat Anda?